warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ananda dan ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah sudah 1 pekan kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan ini dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dzambin." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ananda dan ayah bunda yang berbahagia, suatu ketika pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita yang sedang memaki budaknya. Ketika itu Rasulullah meminta kepada sahabatnya untuk mengambilkan makanan dan menghampiri wanita tersebut. Rasulullah berkata, "Makanlah." Dan wanita tersebut menjawab, "Maaf, saya sedang puasa." Dan Rasulullah memberikan lagi makanan itu dan berkata, "Makanlah." Wanita itu menjawab lagi, "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa." "Bagaimana engkau berpuasa sedangkan engkau berkata jelek seperti itu?" sergah Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Kam min shaimin lahu min siyami illal ju'u wal atshu." Artinya adalah, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya, akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Berhubungan dengan puasa ini, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi 3 golongan orang dalam berpuasa. Yang pertama adalah golongan saumul awam, yaitu puasanya orang awam. Nah, golongan ini menurut Imam Al-Ghazali adalah golongan yang terendah. Kenapa golongan yang terendah? Karena golongan ini adalah orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi anggota tubuhnya masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Misalnya lisannya masih suka memfitnah, menghibah, berkata yang keji dan kotor. Matanya suka melihat hal-hal yang tidak baik, telinganya suka mendengar hal-hal yang jelek, dan seluruh anggota tubuhnya suka melakukan perbuatan yang sia-sia. Jika kita termasuk golongan ini, maka puasa kita tidak mendapatkan pahala, akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Golongan yang kedua adalah shaumul khawas, yaitu puasanya orang yang khusus. Golongan yang kedua ini bukan sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya pun juga ikut berpuasa. Puasa yang kedua ini adalah termasuk puasanya orang-orang yang soleh. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkatan yang kedua ini kecuali dia melewati 6 hal. Apa itu 6 hal? Yang pertama adalah menjaga pandangannya dari hal-hal yang dimakruhkan. Yang kedua, menjaga lisannya untuk tidak berkata yang keji dan kotor dan diharuskan untuk berdiam. Dan yang ketiga adalah menggunakan waktunya sebaik mungkin dengan berzikir kepada Allah serta membaca Al-Quran. Yang keempat, menjaga pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Kelima, menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Yang terakhir adalah berbuka dengan yang sederhana dan tidak membuat perutnya kekenyangan. Dan kemudian golongan yang ketiga, golongan shaumul khawasil khawas, yaitu golongan puasanya orang yang spesial. Mengapa dikatakan begitu? Karena golongan yang ketiga ini adalah golongan orang yang berpuasa seperti golongan yang kedua, tetapi hati dan pikirannya pun juga ikut berpuasa. Dia selalu berzikir kepada Allah, memikirkan Allah, dan tidak ada rasa dengki dan iri dalam dirinya. Dan golongan yang ketiga ini adalah puasanya para anbiya wal mursalin. Puasa yang sangat ideal. Kenapa? Karena puasa ini adalah puasanya lahir dan batin. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi seluruh anggota tubuh baik zahir maupun batin juga ikut berpuasa. Ananda dan ayah bunda dimanapun berada, dari 3 tingkatan tadi, berada tingkatan keberapakah kita? Apakah shaumul awam atau shaumul khawas
atau shaumul khawasil khas. Dan mudah-mudahan jika kita tidak berada di tingkatan ketiga, setidaknya kita berada di tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khawas. Jangan sampai kita berada di tingkatan yang pertama, yaitu shaumul awam. Jangan sampai puasa kita tahun ini menjadi sia-sia, sehingga tujuan puasa tersebut yaitu takwa tidak bisa kita capai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.